Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita aturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara nikmat yang hingga malam hari ini masih Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah kita masih bisa hadir pada kajian rutin kita ini, meneruskan bab-bab yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita yang telah lalu kita sampai pada bab yang menjelaskan tentang hibah, kemudian umroh, kemudian rukbah, sama-sama pemberian, tetapi ada beberapa sisi perbedaan di dalamnya. Kalau hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika keduanya masih sama-sama hidup. Ini namanya hibah. Bahasa kita, hibah itu pemberian. Seseorang memberikan pada orang lain apa yang dimilikinya. Si A memberikan sebidang tanah kepada si B. Kemudian setelah akad itu dilakukan, maka tanah itu menjadi miliknya si B. Ini hibah, pemberian yang dilakukan dikala masih sama-sama hidup, itu hibah. Kalau umroh ini pemberian seseorang kepada orang lain dengan mengatakan saya serahkan rumah ini kepada engkau, kamu manfaatkan, kamu gunakan selama kamu masih hidup. Ini pemberian bersyarat. Rumah ini saya kasihkan kepada kamu, silakan kamu pakai, kamu manfaatkan bebas. Karena dicat warna-warna boleh, dicat abang, hijau, kuning, semuanya boleh. Sekolah manfaat
selama kamu hidup. Kalimat selama kamu hidup berarti kalau dia sudah meninggal dunia, objek yang diberikan itu kembali kepada yang memberinya. Meskipun tidak ada kalimat kalau kamu sudah mati ini kembali kepada saya. Meskipun tidak ada kalimat seperti itu, maka dengan kalimat rumah ini silahkan kamu pakai, kamu manfaatkan selama kamu masih hidup. Kalimat selama kamu hidup itu berarti ketika dia sudah meninggal dunia, objek barang yang diberikan itu kembali kepada orang yang memberikannya, sehingga ia tidak bisa mewariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berarti ketika bapaknya meninggal dunia, anak-anaknya ini mau tidak mau harus pergi kok dari kayanya, harus hijrah, harus berpindah dari tempat itu. Kenapa? Karena tanah atau rumah itu sudah bukan lagi milik orang itu. Karena kalimatnya tadi, tanah ini saya berikan kepada kamu, sawah ini silahkan kamu pakai, kamu tanami apapun hasilnya ya kamu nikmati, kamu buat semuanya, saya tidak akan minta. Sudah sana digarap selama kamu masih hidup. Ini namanya umroh. Yang seperti ini diperbolehkan dalam syariat. Jadi ada hibah. Kalau hibah tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Kalau umroh ini dibatasi oleh waktu. Kalau hibah ketika sudah serah terima barang selesai, barang itu bisa diwariskan kepada anak cucunya. Seseorang memberikan rumah pada orang lain, dan ini rumahnya silahkan kamu pakai, ya, silahkan kamu manfaatkan, salawasi. Berarti kalimat pemberian itu sudah memberikan keterangan bahwa pemberian itu berlangsung dan nanti bisa diwariskan. Tetapi kalau umroh berbatas waktu. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka berarti sudah tidak bisa diwariskan lagi. Atau bisa jadi ada seorang pendatang ya, dari luar kota jauh, kemudian kebetulan dia bertugas, ya, misalnya di tempat ya, di kota tempat kita tinggal misalnya. Kebetulan dia teman kita, teman akrab, kebingungan mencari tempat tinggal. Kita katakan sudah rumah itu yang di timurnya masjid menghadap ke utara itu silakan kamu pakai selama kamu tugas di sini, tidak usah nyewa. Itu masuk umroh juga. Tonahin rumah itu silakan. Ya kamu di sini berapa tahun? Ya nanti saya sampai orang tugas saya sudah. Ya kalau begitu rumah itu kamu pakai sana selama kamu bertugas di sini. Kalimat selama kamu bertugas di sini berarti itu membatasi. Kalau nanti sudah purna, ya sudah purna berarti sudah tidak berhak lagi menempati tempat itu. Selama kamu bertugas sampai pensiun ya. Nanti sampai pensiun dan silakan, itu juga termasuk umroh. Yang seperti ini diperbolehkan. Ya diperbolehkan. Kenapa? Ini termasuk tabarruk. Seseorang berbuat baik pada orang lain dengan tanpa imbalan berharap mendapatkan pahala. Ini umroh. Yang ketiga terakhir kemarin kita sampaikan adalah rubah. Rubah itu ya akad seseorang kepada orang lain dengan mengatakan rumah ini silakan kamu pakai, ini menjadi milik kamu
kalau saya mati duluan. Tapi kalau kamu mati duluan, rumah kamu menjadi milikku. Kalau saya mati duluan, meski kendaraan ini tak lagi kowe. Ya. Tapi kalau kamu mati duluan, ya sudah. Ya, kalau kamu mati duluan, berarti kendaraanmu menjadi milikku. Ini namanya rubah. Rubah yang seperti ini dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika ada akad rubah itu berpotensi pada hal-hal yang tidak baik. Seperti apa? Seperti paling tidak mengangan-angan, ya, mengangan-angan orang yang berakad kepadanya supaya apa? Mati lebih dulu. Muka-muka kami boleh mati men omai dadi aku. Sementara dia juga begitu. Barangkali dia juga begitu. Mas muka-muka kami boleh mati men omai dadi aku. Ini masih dalam tataran ringan. Lebih berat lagi, keduanya bisa saling berupaya piye carane men golek mati. Tak wacake surat tak wacake bab semua, tak wacake surat ini niate kemen golek mati. Omahe men dadi wiku. Nah, ini kan jadi peluang yang tidak baik. Maka rubah ini termasuk perkara yang dimakruhkan oleh para ulama. Pada asalnya boleh, tetapi karena ini mengarah pada perbuatan yang tidak baik, maka rubah ini kemudian dimakruhkan. Ibu bapak, itu yang kemarin kita bahas. Jadi ada irisan sedikit perbedaan antara hibah, kemudian umroh, kemudian rubah. Kalau hibah, pemberian lepas itu tak wiki, selesai. Kalau umroh, ini kamu pakai selama kamu hidup, ya. Tapi kan tidak bisa. Ini kamu pakai setelah kamu mati kan tidak bisa pakai. Ini kamu pakai selama kamu hidup. Kalau rubah tadi, ini aku mati tadi wekmu, nek kowe mati sedadi wekku. Yang seperti ini dimakruhkan oleh para ulama. Baik ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, bab yang berikutnya ini ternyata pasal yang ke-6, ya, ini membahas tentang pernikahan. Bos nikah kabeh. Tapi kita punya keluarga, ya, kita punya keluarga, punya famili, punya anak, dan ini menjadi pembahasan yang juga harus kita pahami. Ya, oleh karenanya bab ini panjang. Ya, insya Allah ini saya komparasi, ya, di kitab Minhajul Muslim itu pembahasannya agak simpel. Ada yang pembahasan agak lumayan luas itu pada Sahih Fiqhus Sunnah. Maka mungkin ya untuk fikih munakahat ini akan sekali waktu kita membaca kitab Minhajul Muslim ini. Tetapi kadang-kadang kita akan membaca, kita akan mengkaji melalui, kita komparasi melalui Sahih Fiqhus Sunnah. Yang lebih bagus Sahih Fiqhus Sunnah itu beliau menjelaskan tentang aqwal, beberapa perkataan di kalangan para ulama, sekaligus dijelaskan tentang di mana yang rajih menurut beliau. Maka pada fikih munakahat ini kita barangkali akan membaca, ya, dua kitab itu untuk supaya bisa saling melengkapi. Fin nikahi, bab yang menjelaskan tentang nikah, wa tolaki dan tolak atau talak bahasa kita, wa ruj'ati dan roj'ah, rujuk, ya, rujuk. Orang Jawa sering mengatakan apa? Balen, ya, balen. Apa
Apakah rujuk itu harus dengan akad nikah ulang atau tidak? Nah, nanti. Wal khulub, ya, ada khulub, ya, kemudian ada li'an, ada ilah, ada zihar, ada nafaqah, ada khadonah. Khadonah itu adopsi. Ya, hukum seputar bagaimana mengadopsi anak secara fikih, hukumnya nanti seperti apa. Ini insya Allah pada pasal yang ke-6 ini mudah-mudahan Allah meridhoi kita bisa mengkaji, mengupas bersama-sama. Al-maddatul ula, ya, maddah yang pertama, materi yang pertama adalah fin nikahi, tentang nikah. Yang pertama ta'rifuhu, ta'rifnya, pengertiannya. An-nikahu awiz zawaju, ya, nikah, atau orang Arab sering mengatakan zawaj, ya, zawaj. Ibu bapak yang pernah tindak haji, ya, kemudian masih muda pas hajinya, biasanya ketemu orang Arab sering tanya, anta tazawwaj, ya, anta tazawwaj, kamu sudah nikah? Ya, itu selalu jadi pertanyaan pertama kalau orang Arab ketemu orang Indonesia haji, kebetulan masih muda. Anta tazawwaj, kamu sudah nikah? Artinya zawaj. Apa nikah atau zawaj itu? Ya, sehingga bisa menjadi bahasa baru bagi kita. Kamu dapat undangan belum? Pak, belum. Siapa tuh? Pak, itu putaran Pak Anu. Ada zawaj. Wah, kita sama sih. Kita nikah dong kan, biasa. Malah ngantenan nih, cowok. Kita harus tambah bahasa keren sipit ya. Sudah zawaj itu, siapa tuh sing zawaj misalnya? Sing zawaj siapa tuh? Oh, putarannya Pak Ahmad misalnya. Kapan link zawaj? Ya, undangannya kapan? Undangannya hari Kamis jam berapa? Kamis? Ya Allah ya. Pulang, ternyata dapat undangan juga. Arek zawaj. Istrinya di dapur mendengar bapak ke opo-opo zawaj itu panganan opo-opo pernikahan. Dua, ya, nikah itu adalah aqdun yahillu likulli minaz zawjaini al-istimta'a bisahibihi. Yang namanya nikah itu adalah aqdun, akad perjanjian, ya, perjanjian. Yahillu, yang dengan perjanjian itu bisa menghalalkan likullin minaz zawjaini, dari dua orang yang melangsungkan zawaj itu, yang melangsungkan pernikahan itu, istimta'a, untuk bisa saling menikmati bisahibihi, terhadap yang lain. Akad yang dengan akad itu bisa menghalalkan di antara dua orang yang melangsungkan zawaj, yang melangsungkan nikah itu, untuk bisa saling bersenang-senang, saling bisa menikmati bisahibihi, antara yang satu dengan yang lainnya. Itu zawaj atau nikah. Ini ta'rif yang dipakai oleh beliau, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim. Kalau di dalam, ya, kitab-kitab yang lain, ya, dengan definisi yang berbeda, tetapi pasti ada kalimat aqdun yahillu likullin minaz zawjaini. Akad, sebuah perjanjian yang dengan perjanjian itu menghalalkan antara dua orang yang berakad itu untuk apa? Penjelasannya macam-macam. Saling memenuhi hak, saling melaksanakan kewajiban dan sebagainya. Tetapi pada intinya bahwa nikah itu adalah akad perjanjian, ya, yang
dengan perjanjian itu dua orang yang melangsungkan akad itu saling menghalalkan antara satu dengan yang lain, padahal yang dibenarkan oleh syariat. Menghalalkan padahal pada perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Bukan berarti kemudian untuk apa kabeh dan pateni Olenda itu kan tidak boleh secara syariat. Pada perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Hukmuhu, ya, hukumnya an-nikahu masyru'un. Nikah itu disyariatkan, diperintahkan. Perintah ini apakah kemudian menjadi wajib ataukah kemudian tidak wajib? Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Tetapi nikah itu disyariatkan, diperintahkan. Biqaulillahi ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw malakat aymanukum. Kata Allah, fankihu, maka nikahilah oleh kalian ma taba lakum, ya, siapa-siapa yang kamu anggap baik untuk kalian, minan nisa'i, dari kalangan para wanita, masna, dua, bapak-bapak senyum-senyum ini, masna, dua, wasulasa, atau tiga, waruba, atau empat. Ini tafsirnya menjadi panjang sekali. Apakah 2, 3, 4 ini perintah mutlak karena tidak mengawali dengan kalimat 1? Justru Allah mengatakan fa in khiftum, jika kalian takut, khawatir, alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil. Seseorang punya istri lebih dari 1, ya, punya istri 2, di dunianya dia tidak adil, di akhirat nanti menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kedua pundaknya miring. Pertanda dia tidak adil. Miring, bahasa Jawanya apa? Semper, itu kan, miring. Oh, berarti di bojone orang adil. Mungkin nanti ada banyak yang miring-miring karena tidak adil. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil di antara istri-istri itu, fawahidatan, maka 1 saja, maka cukup 1, au ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Ini tafsirannya panjang sekali, debatable terkait nikah lebih dari 1, poligami, ya, atau nikah hanya 1. Terus kalian, ini debatnya panjang. Bahkan ada yang nakal, berarti nikah itu batasannya tidak hanya 4, tetapi, ya, berapa? 9. Kenapa 9? Karena wawunya wawu atof, wawunya wawu tambah, masna 2, wasulasa dan 3, waruba'a dan 4. Berarti loro tambah 3 tambah 4 itu sama. Ada yang nakal menafsirkan seperti itu, ya. Bahkan ada yang wawu itu difahami mudha'af, ya, dikalikan, ya, berarti loro ping 3, pinten loro ping 3 itu 6 kali 4 24, istri 24. Kalau di Afrika itu kan ada muslim istrinya banyak sekali, ada yang 24.
ada yang ya bermacam-macam. Itu kan pandangan-pandangan yang tentunya ini jauh dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi begini sekalian, terlepas dari banyak hal bahwa kenapa nikah itu 2, 3 atau 4. Pertama, ini sebuah solusi. Artinya jika seseorang memang dia mampu lebih dari 1, maka dia menjalankan itu, ini perkara yang baik dan boleh. Tetapi sebenarnya kalau dikembalikan kepada sejarah bangsa Arab, dulu orang-orang Arab itu memiliki istri banyak sekali, lebih dari 4. Syariat ini sebenarnya membatasi maksimal 4, kan gitu. Jadi kalau orang sana itu dulu kan istrinya banyak. Ketika syariat itu datang justru apa? Memangkas menpora oke, kan itu. Kalau Indonesia dari dulu enggak mesti. Raja-raja kan banyak gitu. Raja-raja itu istrinya kan ada beberapa. Jadi kalau dikembali kepada sejarah begitu, orang Arab itu dulu istrinya banyak-banyak. Jadi sebenarnya kalimat 2, 3, dan 4 ini untuk membatasi mereka, bukan ngejor. Kita saja yang memandang 2, 3, dan 4 ini berlebih. Kenapa? Karena kebiasaan orang Indonesia itu istrinya cukup 1. Di sana dulu rata-rata lebih dari 4. Maka ketika ayat ini turun, mereka membatasi 4 itu ya yang dipertahankan. Selain yang 4 itu silahkan kemudian dilepas. Itu kajiannya panjang. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ya, ayat yang ke-32, Allah mengatakan wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Allah katakan wankihu, dan nikahkanlah ayyama minkum, orang-orang yang sendirian di antara kalian. Orang-orang yang sendirian ya, jomblo ya. Nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian, wassolihina min ibadikum wa imaikum, dari kalangan orang-orang soleh di antara kalian, baik min ibadikum ya, baik hamba-hamba laki-laki, hamba sahaya laki-laki, wa imaikum, atau hamba sahaya perempuan. Ini perintah untuk menikah. Biyadai annahu yajibu ala man qadara ala ma'unatihi. Ayat-ayat ini memberikan penjelasan bahwa nikah itu annahu, bahwa nikah itu adalah yajibu, wajib ala man qadara, atas siapa saja yang punya kemampuan, ala ma'unatihi, untuk menjalankannya. Nikah itu menjadi wajib bagi siapa yang punya kemampuan untuk menjalankannya. Wa khafa ala nafsihil wuqu'a fil haram, dan dia khawatir, dia takut kalau dirinya terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Dengan kata lain, ya, beliau pengarang kitab Minhajul Muslimin mengatakan bahwa hukum menikah itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu dengan segala konsekuensinya. Mampu untuk apa? Memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin beserta semua konsekuensinya, dan wakhafa, dan ia khawatir, dia takut kalau dirinya ya terjerumus ke dalam perkara yang haram jika ia tidak menikah.
Kalimat mampu ini oleh para ulama tafsirannya juga panjang. Mampu itu ada yang mengatakan mampu membuat rumah. Ada yang mengatakan mampu itu mampu untuk memberi makan di hari itu. Ada yang mengatakan mampu itu mampu memberikan alat untuk makan untuk istrinya. Berarti piring roh. Bisa tuku piring siji diarani mampu. Itu diantara akwal para ulama. Jadi mampu itu beraneka ragam. Tetapi yang paling banyak difahami oleh para ulama, mampu itu adalah mampu untuk memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Wa yusannu liman qadara alaihi walam yafil anada. Dan nikah itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang punya kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi dia tidak khawatir kalau dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dengan kata lain, hukumnya menjadi sunnah jika dia tidak khawatir akan jatuh pada perbuatan zina. Tetapi orang yang mampu dan dia khawatir jika tidak melakukannya akan jatuh pada perkara-perkara yang dilarang seperti zina, maka melakukannya menjadi wajib. Jika tidak khawatir, ini menjadi sunnah bagi orang yang mampu. Ini analisa beliau. Meskipun yang kedua ini juga tidak mudah. Orang yang mampu untuk mengendalikan syahwatnya, mengendalikan nafsunya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda. Syabab itu maknanya pemuda. Wahai sekalian pemuda, manis tata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian punya kemampuan. Ba'ah artinya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan menanggung konsekuensi dari pernikahan itu. Menjalankan kewajiban secara zahir maupun batin. Itu kemampuan. Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, sebab menikah itu bisa menahan pandangan, bisa menundukkan pandangan. Bahasa Jawanya iso temungkul begitu. Wa ahsanu lil farji, dan juga bisa menjaga kemaluan, bisa menjaga kehormatan. Nabi mengatakan, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan, maka menikahlah. Sebab menikah itu bisa menjaga pandangan, menundukkan pandangan, dan bisa menjaga kehormatan. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tazawwajul wadud, tazawwaju al-waduda wal waluda, fa inni mukatsiru bikumul umama yaumal qiyamah. Rasul mengatakan, tazawwaju, nikahilah oleh kalian, al-wadud, al-wadud, wanita-wanita yang punya rasa kasih sayang. Al-walud, al-walud ini yang banyak anak. Alwad itu banyak anak. Gimana melihatnya? Wallah. Kalau orang Jawa itu sering punya titen-titen. Gue nikah sing gini, meskipun itu kadang bisa pas, kadang juga bisa meleset. Nabi mengatakan alasannya apa? Fa inni mukatsiru bikumul umam, sebab saya ini akan bangga. Saya ini akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak.
lebih banyak di antara umat nabi-nabi yang lain yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Nabi senang, Nabi bangga jika umat beliau nanti menjadi umat yang terbanyak di antara nabi-nabi yang lain kelak di hari kiamat. Ibu bapak rahimakumullah, masih ada beberapa dalil-dalil yang lain terkait pernikahan ini. Misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, memberikan himbauan, memberikan dorongan fi zawaji untuk melaksanakan pernikahan ini, wal khassu alaihi, dan berusaha untuk menjalankannya. Misalnya pertama, firman Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, yang pertama ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Allah katakan, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh aku telah mengutus rasul sebelum kamu, kata Allah. Kami Allah telah mengutus rasul sebelum kamu, wa ja'alna lahum, lalu kami jadikan di antara mereka, kami berikan kepada mereka azwajan, ini jamak, beberapa istri, wa dzurriyyatan, dan juga dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan. Azwajan, beberapa istri. Ini kalau kita buka dalam beberapa tafsir, nabi-nabi yang terdahulu itu rata-rata mereka punya istri lebih dari satu. Nabi-nabi sebelum Rasulullah. Sehingga ini ada yang mengatakan, sampai nabi dia mata demikian. Nabi-nabi zaman dahulu Allah anugerahkan kepadanya istri dan Allah berikan kepadanya keturunan, kecuali yang memang Allah Ta'ala kehendaki dengan maha besarnya Nabi itu tidak punya istri dan tidak punya anak. Seperti siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Ya, Allah tidak berikan kesempatan memiliki istri dan anak. Banyak hikmah. Di antaranya kita sampaikan setelah azan. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Artinya Allah telah mengutus para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan Allah memberikan kepada mereka keluarga, yaitu istri-istri dan anak-anak. Kecuali nabi yang memang atas kehendak Allah Ta'ala tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki istri dan anak, seperti Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Barangkali Allah zat yang maha tahu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, yang mengatakan Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan, supaya mereka tidak menjadi ngoyo-woro, gedelarung-gelarung dalam rangka atau untuk melecehkan, berbuat tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kemudian Nabi Musa sampai punya istri, ini bisa dibayangkan, ini istrinya rodo gaya, karena dia istrinya Tuhan. Cuma main-main, yang mungkin istrinya Tuhan. Anaknya juga begitu, kamu tidak usah main-main. Saya ini anak Tuhan. Tetangganya nanti juga akan begitu, kamu tidak main-main. Saya ini jelas-jelas ini tetangganya Tuhan, dan seterusnya. Maka barangkali
akan semakin gelarung-gelarung, ngoyo-woro, geleweran, kan begitu bahasa Jawanya. Dalam rangka apa? Ketika mereka melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ya ayat yang lain tadi kita baca, waqihul ayyam minkum minnawas shalihin. Kemudian juga wankihu ma tabalakum. Kemudian juga dalam surat ya yang terkenal sering kita dengar kalau ada walimah nikah, itu firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sering kita dengar kalau kita menghadiri resepsi walimah nikah. Ayat ini selalu menjadi ayat bestseller, ayat primadona. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian istri-istri dari kalangan kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasakan tentram, sakinah dengan istri itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan di antara kalian mawaddah, ya, mawaddah rasa cinta, wa rahmah dan kasih sayang. Mawaddah itu rasa cinta, hubungannya biologis. Wa rahmah itu kasih sayang, kaitannya perasaan. Biasanya semenjak nikah sampai dengan usia 50 tahun itu tahapan mawaddah. Di atas 50 tahun sudah mulai rahmah, karena memang itulah psikis manusia. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang seperti ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini firman Allah, dorongan untuk apa? Supaya menikah. Kemudian juga dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, hadis agak panjang. Ya, wa an Anas fi qissati thalathatil ladina qala ahaduhum. Kisah tentang 3 orang. Yang 3 orang laki-laki ini menemui salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Maka ketika dijelaskan kepada 3 orang ini terkait ibadahnya Rasulullah SAW, 3 orang ini merasa bahwa ibadah mereka belum pojo-pojo. Belum pojo-pojo itu bahasa Indonesia. Belum seberapa begitu. Belum seberapa dibanding ibadahnya Rasulullah SAW. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa usallil lail abada. Ya, salah satu di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam selamanya. Berarti apa? Tidak akan pernah tidur di malam hari. Semalam suntuk arek sholat terus sajeng jumlah. Ini yang pertama. Ya, dia bersumpah begitu. Jadi mendengar ibadahnya nanya Nabi yang luar biasa itu, dia mengatakan, wah kalau begitu saya mulai nanti malam saya akan sholat malam terus dan tidak akan pernah tidur selamanya. Yang satu, ana asumur dahra wala uftir wala aftur. Adapun saya akan puasa terus selamanya dan saya tidak akan pernah berbuka. Akan puasa, ya, asumur dahr, akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Artinya apa? Lek posoren bandino. Tidak ada hari tanpa puasa. Yang satu.
Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Kalau saya mulai besok saya akan menjauhi kaum wanita dan saya tidak akan menikah selamanya. Ketika tiga orang itu mengatakan seperti itu, melakukan sesuatu yang melampaui batas, maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasulullah pun kemudian mendekati tiga orang itu dan mengatakan, antum alladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian bertiga yang tadi aku dengar mengatakan begini dan begini? Yang satu bersumpah akan sholat malam tidak akan pernah tidur selamanya. Yang satu bersumpah akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan ada hari yang tidak berpuasa. Yang satu mengatakan, adapun saya akan tidak mendekati wanita selamanya seumur hidup. Ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah pun mendekati mereka bertiga dan mengatakan, kalian tadi yang mengatakan begini dan begitu? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, iya. Rasulullah pun mengatakan, amma wallahi innil asyakum lillah. Demi Allah, kalian harus tahu bahwa aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku ini orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan aku ini orang yang paling takwa di antara kalian. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa di antara kalian. Lakinni asumu wa aftu. Padahal tetapi ketika aku berpuasa, aku pun juga berbuka. Dong poso, dong ora. Wa usolli wa arkudu. Saya sholat malam, tapi juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang berpaling dari kebiasaanku ini, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, ini Nabi mengingatkan, hadis ini memberikan pelajaran yang sangat banyak. Artinya apa? Seseorang itu beribadah kepada Allah, tetapi juga harus memperhatikan hak dirinya sendiri. Ada hak Allah Ta'ala, sholat malam, tetapi ada hak untuk dirinya apa? Tidur. Ada untuk Allah apa? Puasa sunnah. Tetapi tidak sepanjang hari, dong puasa juga kadang tidak berpuasa. Dan berpuasa itu juga berbuka. Dan Nabi ternyata juga menikah. Wa an Makil bin Yasar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Makil bin Yasar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadud wal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tadi kita sampaikan, Rasulullah mengatakan, nikahi oleh kalian wanita-wanita yang punya rasa cinta, yang kasih sayang, dan walud yang punya banyak anak. Kemudian ibu bapak, para jamaah rahimahumullah, yang berikutnya, yang ke-8, hadis Abi Dzar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis yang panjang, Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan ketika kalian berhubungan badan dengan istri kalian, itu adalah salah satu wujud sedekah kalian. Jadi ketika seorang suami berkumpul dengan istrinya, itu hakikatnya adalah sedekah. Mendengar Nabi mengatakan seperti ini, beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajran? Ya Rasulullah,
apakah ketika salah seorang di antara kami menyalurkan syahwat kami kepada istri kami, apakah itu berpahala? Apakah itu berpahala? Qala, Nabi mengatakan, ara'aitum law wada'a fil haram akan 'ala fiyya wizrun. Apakah kamu tahu atau bagaimana pendapat kalian seandainya kamu melakukannya tidak dengan istri kamu tetapi dengan orang lain yang bukan istri kamu, apakah itu termasuk dosa? Nabi mengatakan, fakadzalik, demikian juga idza qata'a fil halal, ketika itu dilakukan pada jalan yang halal, karena lahu ajrun, yang seperti itu juga mendapatkan pahala. Kemudian juga dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihatu. Ad-dunya mata'un, dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini mata'un, perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah al-mar'atus salihatu, wanita yang solehah. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak akan baca tafsirnya terlalu panjang. Kemudian Wa'an Sa'id bin Jubair qala li Ibnu Abbas. Ya, Sa'id bin Jubair mengatakan, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, hal tazawwajta, apakah kamu sudah menikah? Faqultu, aku menjawab, la, belum. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, fatazawwaj, kamu hendaklah menikah. Fa inna khaira hadhil ummah, karena sebaik-baik umat ini adalah aktsaruha nisaan, yang paling banyak istrinya. Ya. Jadi ini konsekuensinya juga berat, ya, apalagi 4-2 saja tidak adil, miring. Gimana kalau nanti kemudian 4? Maka poligami itu terlepas dari banyak hal, itu adalah solusi yang memang punya kemampuan menjalaninya baik. Yang tidak memiliki kemampuan tidak usah memaksa diri, karena Allah tidak membebani umatnya, membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi poligami itu tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Kita tidak usah menghardik orang yang berpoligami, tidak usah mencela, ya. Tetapi kita juga tidak perlu melarang orang yang mau berpoligami ketika memang dia punya kemampuan. Selesai. Perintah Allah 2, 3, dan 4 itu sebenarnya itu membatasi, bukan memerintahkan banyak. Karena orang Arab dulu kebanyakan di antara mereka istrinya banyak-banyak. Maka ketika Islam itu datang, mereka supaya melepas istri yang banyak itu, dan yang dipertahankan bisa 2 atau 3 atau 4. Khawatir tidak bisa berbuat adil 1 saja. Ini kalau kemudian dikembalikan kepada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, tahrimul ihtisab. Diharamkannya al-ihtisab. Ihtisab itu mengebiri, ya, mengebiri. Kalau tahu mengebiri ini, pada saya bahasakan secara jelas. Mengebiri, memotong, ya, alat vital, ya, bagi kaum laki-laki ini mengebiri, ditugel, diketok juru orang tuh. An Sa'ad bin Abi Waqqas qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, laqad radda dzalik, yakni Nabi SAW ala Utsman bin Mad'un walau ajazalahu atabatul la ihtisaina la ahtasaina,
Ibnu Abbas ya saat Abi Waqqas mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang Utsman bin Maz'un untuk apa? Untuk mengebiri. Walau ajazalahu, kalau itu diperbolehkan baginya, maka dia akan tabatul. Tabatul itu membujang selamanya, tidak pernah menikah, lalu dia akan mengebiri dirinya. Ya, Sa'ad bin Waqqas mengatakan laqad arada dzalik, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang itu. Ya, Nabi melarang ihtisab tadi, ya, mengebiri. Ya. Kemudian ya, dulu kan pernah diwacanakan koruptor dikebiri. Jadi mengebiri itu kalau dalam fikih itu butuh pengkajian yang panjang. Wan Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, kunna nakhzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa lana syai'un. Kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang lama. Wa laisa lana syai'un, sementara di antara kami tidak punya apa-apa. Fakulna, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, ala nastahsha, ya Nabi, bolehkah kami mengebiri kami? Artinya apa? Orang Arab itu gejolak syahwatnya tinggi, iklimnya panas, makanannya daging, ya, makanannya daging, dan di sana wanitanya cantik-cantik. Ini wajar. Kita jangan membandingkan dengan orang sana. Tempat kita, mohon maaf, wanita biasa-biasa, dan makanan setiap hari tahu, tempe, lompong, kupat gandul, ini ya, jadi terong, ya, jadi ya libidonya menjadi pas-pasan saja, biasa-biasa. Kalau sana itu tinggi-tinggi. Maka ketika itu kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa. Kalau mau menikah, kami ini kalau menikah tidak punya apa-apa, bolehkah kami mengebiri kami? Fanahana adzalik. Rasulullah SAW melarang akan hal itu. Tsumma rakhasa lana an nankahal mar'ata bisawbin. Lalu Nabi memberikan rukhsah kepada kami supaya kami ya bisa menikah meskipun dengan mahar selembar kain, dengan mahar selembar baju. Ya, mahar untuk nggawa klambi siji kan itu nanti akan dibahas dalam bab mahar. Karena mahar itu ya boleh dengan barang yang punya nilai tinggi, boleh dengan yang punya nilai rendah, bahkan ya mahar itu boleh dengan ijarah, boleh dengan jasa. Melamar pada seseorang si ulama sak abad-abad, ditanya sampai nek bayar tukon opo, kula ajeng sanggup bayar tukon nih lemah jenengan sing 10 besok itu tak paculi izin misalnya. Nah itu boleh. Mahar dengan paculi lemah itu boleh sebagai mahar. Itu nanti akan dibahas dalam bab mahar tadi. Jadi Rasulullah kemudian memberikan rukhsah kepada kami untuk membolehkan menikahi seorang wanita meskipun dengan mahar selembar kain. Summa qara alaina, kemudian yang beliau membacakan kepada kami firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya firman Allah taala yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-87. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat ini penting. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik
apa-apa yang baik dari apa yang telah Allah halalkan untuk kalian. Kalau Allah telah menghalalkan sesuatu kepada kalian, kita tidak boleh mengharamkannya. Kalau adapun kita mengatakan saya tidak akan makan ini, boleh, tapi mengharamkannya tidak boleh. Mengharamkan pada sesuatu yang sudah dihalalkan. Ya, la tuharimu thayyibati ma ahlalalakum. Tetapi ketika seseorang karena sebuah pertimbangan kesehatan misalnya, kemudian dia ingin menghindari makanan itu, ya tidak mengapa. Seseorang yang terkena penyakit gula, lalu mengurangi yang manis-manis misalnya, ya tidak masalah. Tetapi ketika kemudian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, ini perkara yang tidak diperbolehkan. Wala ta'tadu, dan kalian jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wan nahyu 'anil khisab nahyun tahrim, larangan untuk mengebiri. Larangan untuk mengebiri, nahyun tahrim, ini larangan yang berarti pengharaman bila khilafin, dan tidak ada yang berselisih di kalangan para ulama tentang keharaman mengebiri fi bani Adam untuk seluruh umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Larangan mengebiri itu menunjukkan keharamannya, dan itu tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, ini beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi yang berkenaan menjelaskan tentang pernikahan ini, anjuran atau dorongan untuk menikah. Adapun hikmahnya, kemudian ya rukun-rukunnya dan seterusnya, insya Allah bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, sampai di sini pengantar tentang fikih munakahat yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cukup nih? Karena ini hanya baru pengantar yang fikih munakahat. Bab-bab yang lain insya Allah nanti ada dilanjut pada waktu yang akan datang. Demikian mari kita akhiri kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi